Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Setiawan. Saya mahasiswa dari Teologi Jakarta. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang teori Erik Erikson, yang mana sebagai tugas UTS dari pelajaran psikologi pendidikan, yang dosennya yaitu adalah Bu Febri Juliantriani. Selamat menyaksikan. Menurut psikososial Erik Erikson, manusia normal setiap individunya harus melewati 8 tahapan. Apakah teman-teman tahu bahwa tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita diskusikan di video selanjutnya. Tahap pertama yaitu percaya atau tidak percaya, atau dalam bahasa Inggris yaitu trust versus mistrust. Nah, pada tahapan ini usia anak 1-2 tahun. Mereka belajar bahwa jika kami dapat mempercayai seseorang, juga kita dapat mempercayai orang lain di masa depan. Maka seseorang guru yang tepat adalah orang tuanya. Tahapan kedua yaitu otonomi versus rasa malu dan keraguan, atau dalam bahasa Inggris autonomy versus shame and doubt. Nah, pada tahapan ini anak berusia 2-4 tahun. Mereka belajar mengontrol diri dan melakukan tugas-tugas dasar, mengembangkan otonomi atau malu dan ragu. Tahapan ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah, atau dalam bahasa Inggris yaitu initiative versus will. Nah, pada tahap ini anak berusia 4-5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan inisiatif dalam mengambil peran sosial atau merasa bersalah karena inisiatifnya yang diambil. Pada tahap ini, anak bisa mengembangkan rasa bersalah. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu industri versus rasa inferior, atau dalam bahasa Inggris yaitu industry versus inferiority. Nah, pada tahap ini, anak umur 5-12 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam masalah prestasi, membentuk perasaan intrusi atau rasa inferior. Jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, akan kehilangan motivasi. Nah, tahapan selanjutnya yaitu identitas versus bingung peran, atau dalam bahasa Inggris yaitu identity versus loss of information. Pada tahapan ini, remaja umur 13 tahun sampai 15 tahun. Pada tahapan ini, banyak mengalami krisis identitas. Jika orang tua kita sekarang mengizinkan untuk kita pergi keluar dan menjelajah, dapat menemukan identitas. Tentunya mereka mulai bingung. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu intimasi versus isolasi, atau dalam bahasa Inggris yaitu intimacy versus isolation. Nah, umur ini yaitu remaja 20-40 tahun. Sebagai orang dewasa muda, kita perlahan memahami siapa kita, dan kami mulai melepaskan hubungan kami yang telah membangun sebelumnya agar sesuai. Kami bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita bisa mencintai? Nah, tahapan yang terakhir yaitu integritas versus putus asa, atau dalam bahasa Inggris yaitu generativity versus stagnation. Nah, pada tahap ini usia 40-65 tahun. Pada tahap akhir kehidupan, seseorang merefleksikan diri hidupnya, menerima atau merasa putus asa, tergantung pada pencapaian hidup dan kebermaknaannya. Nah, ada tahapan yaitu ego integrity versus despair, atau umur 65 tahun sampai kematian. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung melambat dan mulai melihat kembali kehidupan kita. Dia mengingat kembali lalu bertanya, bagaimana yang telah saya lakukan? Jika kita berpikir kita melakukan dengan baik, kita mengembangkan perasaan puas dan integritas. Nah, itulah 8 teori menurut Erik Erikson. Sebelum video ini saya tutup, saya ada pantun dulu. Ke Jakarta naik bus, di dalam bus ada kardus. Agar silaturahmi kita gak putus, boleh kalian subscribe channel ini biar saya bikin videonya semangat terus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.